Jadi kekecewaan Khawarij itu adalah kekecewaan politik. Awalnya bermula dari berjuang bersama, berperang bersama, tapi kemudian karena cara pandang dalam berpolitik berbeda, lalu mereka pecah. Dan dari dulu memang apabila ada satu pergerakan keagamaan berdasarkan kepentingan politik, itu gampang dan rentan sekali berpecah. Dan itu sudah tabiat dari masa ke masa, bahkan dari masa sebelum Nabi Muhammad SAW, masa sahabat sampai sekarang. Ya teman-teman, Khawarij ini boleh disebut aliran politik yang diteologisasi, aliran politik yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Ahlus Sunnah, semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoinya, dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan-kebaikan. Saya bawa kitab Milalul Nihal, terus juga ada kitab yang hampir sama, judulnya At-Tafsir fi Din. Lalu ada yang lebih ringkas, ini I'tiqadat Firaqil Muslimin, I'tiqadul Muslimin wal Musyrikin, karya Fakhruddin. Yang pertama karya Syahrastani yang saya sebutkan, lalu yang kedua karya Imam Abul Muzaffar al-Isfaraini, dan yang ketiga karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebenarnya ada satu lagi induk dari semua kitab ini, Al-Farqu Bainal Firaq, karya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ya, cuma isinya hampir sama, tentang Khawarij itu hampir sama. Saya lagi cari tadi perbedaannya, tapi ternyata hampir semuanya berbicara sama. Dari 4 kitab tadi, memang yang paling lengkap itu Imam Syahrastani, ya, tapi mereka masing-masing ada kelebihan-kelebihan. Sekarang kita coba lihat perkataan Imam Syahrastani mengenai Khawarij. Al-Khawarij, ya, kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq. Setiap kelompok atau orang, pemikiran yang keluar dari imam yang hak, imam yang benar, ya. Imam yang sah, ya. Alladzi ittafaqatil jamaah, ya, yang disepakati secara jamaah atau secara sistem, ya. Yusamma kharijian, ini boleh disebut Khawarij. Khawarij berarti keluar, ya. Sawa'un kana al-khuruj fi ayyamil sahabah, sama ada dia keluar pada zaman sahabat, yaitu mereka tidak menyepakati pemerintahan Khulafa Rasyidin, pemerintahan Sayyidina Ali, atau kana ba'dahum 'ala tabi'in bi ihsan, ya, atau zaman setelah sahabat itu tabi'in, wal a'immah fi kulli zaman, dan keluar dari pemimpin-pemimpin yang sah di setiap masa. Nah, ini yang disebut dengan Khawarij. Lalu dikatakan oleh Imam Syahrastani, "I'lam anna awwala man kharaja 'ala Amirul Mu'minin Ali bin Ali jama'atun mimman kana ma'ahu fi harbi Siffin." Jadi sejarah Khawarij pertama itu bukan perangnya Sayyidatuna Aisyah, tapi perangnya Siffin, perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang menentukan nasib pemerintahan Sayyidina Ali di padang yang namanya Siffin, ya, Medan Siffin. Beliau waktu itu sudah pindah ke Kufah, jadi di Kufah lah beliau memerintah, dan di Madinah lagi, karena Madinah dianggap sudah tidak kondusif, ya. Yang pertama keluar itu namanya Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi, lalu At-Tamimi, lalu Zaid bin Husain At-Ta'i. Mereka apa yang mereka katakan? Al-qawm yad'unana ila kitabillah wa anta tad'una ila as-sayf. Beberapa orang mengajak kita kepada kitabullah, sedangkan engkau mengajak kita kepada saif, ya.
Teks-teks ini teman-teman nanti saya ceritakan latar belakangnya sebentar. Apalagi yang jadi khas mereka, ciri khas mereka teman-teman dalam bab iman. Khawarij itu berkeyakinan bahwa iman yang bagi ahlu sunnah itu ada 3, tapi yang pokok 1. Bahwa iman itu pokoknya adalah pembenaran dalam hati. Kita percaya kepada Allah dalam hati, itu namanya tasdik. Ini yang pokok, ini yang disebut mukmin. Adapun mengalamkannya, berkalam asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu amal dengan keyakinan itu, amal fisik itu furu, cabang. Nah, ini coba dihafalkan teman-teman. Jadi iman itu ada pokok, ada asal, ada yang disebut dengan furu, ada cabang. Bagi ahlu sunnah, yang penting pokoknya sama, asalnya sama, dasarnya sama. Meskipun nanti ketika beramal, melakukan pilihan politik, mazhabnya berbeda, pemahamannya berbeda, itu tidak masalah. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij. Bagi khawarij nggak begitu. Bagi khawarij, apabila ada perbedaan, apakah itu perbedaan politik atau sikap pemahaman yang signifikan bagi mereka, maka orang yang berbeda itu nanti ada hukumnya, tergantung alirannya. Tapi secara umum mereka menyalahkan dan menganggap salah itu ada yang sampai pada tataran takfir, mengkafirkan, ada yang sampai hanya tataran fisik, ya, kefasikan, ya. Seperti itu. Maka teman-teman yang melakukan Allah, dari mana ajaran ini muncul? Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, beliau ketika di Siffin itu berperang dengan temannya yang tidak mengaku pemerintahannya, karena ketika Sayyidina Ali naik itu ada satu persoalan yang disisakan. Apa itu? Qatlu Sayyidina Utsman, kematian Sayyidina Utsman. Ini siapa yang membuat Sayyidina Utsman meninggal? Ya, apakah Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh kelompok yang tidak jelas, atau dibunuh oleh kelompok Sayyidina Ali dan Ali lah otaknya, kira-kira begitu. Ini yang menjadi perdebatan mereka. Lalu kabar yang sampai kepada Sayyidina Muawiyah bahwa yang salah satu otak pembunuh Sayyidina Utsman adalah Ali. Jadi dia dapat berita hoax. Jadi teman-teman, di zaman sahabat hoax itu berkembang juga, cuma perkembangannya tidak sebanyak kita sekarang, dan efeknya walaupun tidak banyak, efeknya besar sekali. Efeknya bisa perang, ya, perang antar 2 sahabat, perang antara ibunda orang beriman, yaitu Sayyidatuna Aisyah dan Ali, tapi itu sudah lewat, ya. Yang mengagetkan ini perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, karena mereka ini sepupuan, sepupu jauh lah, ya. Masih ketemu nanti di Abdul Muttalib atau Hashim, ya. Jadi apa yang kemudian jadi doktrin kalangan Khawarij? Khawarij menganggap ketika Ali dan Muawiyah perang, itu kelompok ini semua masih ikut dengan Sayyidina Ali. Ternyata Muawiyah karena mengerti strategi perang. Perang itu nggak mesti bunuh-bunuhan. Meskipun sudah terjadi penumpahan darah, tapi dia kemudian mengusulkan apa yang disebut dengan tahkim. Tahkim ini arbitrase. Ya. Muawiyah ini ingat, ini beberapa tahun yang lalu. Jadi di masa Sayyidina Muhammad SAW, Ali itu punya sejarah yang sangat menarik, ya. Di waktu Hudaybiyah, bahwa Sayyidina Ali karamallahu wajhah diminta oleh baginda Nabi untuk menghapus kata Rasulullah dari perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy menghadang Nabi di waktu Hudaybiyah, lalu Sayyidina Ali waktu itu bersama Nabi jadi sekretaris Nabi. Di tahun ke-6
Hijriah itu Muawiyah masih belum Islam bersama ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia dan ayahnya masih non Muslim. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dibuat MOU dan ditulis itu Muhammad Rasulullah. Ternyata kafir Quraisy dia terima. Dan seandainya engkau Rasulullah tentu kami sudah terima. Tapi engkau bukanlah Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Nabi mengatakan hapuslah wahai Ali, tapi Ali mengatakan aku tidak berani wahai Rasulullah menghapus kata Rasul dan Allah. Berarti Sayyidina Ali sangat menghormati lafaz dan simbol. Nah, ini diingat-ingat oleh Muawiyah ini. Nah, ketika setelah 30 tahun setelah itu, 34 tahun ya, setelah itu, ini diingat kembali oleh Sayyidina Muawiyah bahwa Ali ini kelemahannya adalah simbol. Ketika Sayyidina Ali hampir mengalahkan Sayyidina Muawiyah, maka Muawiyah mengangkat Quran ke atas. Quran Mushaf yang dulu dikirim oleh Sayyidina Utsman. Quran, nama Allah, nama Rasul, itu banyak sekali. Tidak mungkin dia kemudian untuk menyerangnya. Walhasil kemudian dia menerima tawaran Muawiyah untuk melakukan tahkim, arbitrase atau mengutus utusan untuk berdiplomasi. Disitulah dialog-dialognya, banyak riwayatnya, saya tidak akan sebutkan satu-satu karena beda riwayat, beda dialog. Ya. Intinya adalah Sayyidina Abdullah bin Amr itu dikirim oleh Muawiyah, sedangkan dari kalangan Sayyidina Ali dikirimlah orang yang sudah lumayan sepuh, yang sudah nggak cinta dunia, tapi panglima perang, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Amr juga tidak cinta dunia, tapi beliau memiliki pengalaman strategi yang luar biasa. Apa kata Abdullah bin Amr? Kamu yang mulai, Abu Musa. Maka Abu Musa mengatakan, baik, dari perang, ya, mari kita berdamai saja. Lalu gimana cara berdamainya? Cara berdamainya itu dengan cara saya turunkan Ali dari kekhalifahan. Lalu diturunkanlah Sayyidina Ali dari khalifahan dari kalam Abu Musa al-Asy'ari. Anggapannya Abu Musa bahwa Abdullah bin Amr juga akan mengatakan saya akan turunkan Muawiyah. Tapi ternyata sebaliknya dia mengatakan baik, saya pertahankan, saya naikkan Muawiyah sebagai khalifah. Lalu Abu Musa bingung. Ya, apa yang harus dia jawab, apa yang harus dia tanggapi. Walhasil teman-teman yang dimuliakan Allah, Muawiyah lah yang naik. Nah, di masa transisi sampai dia naik itu, memerintahlah Sayyidina Al-Hasan. Disitulah mulai perseteruan-perseteruan luar biasa, hubungan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah tambah tidak baik. Nah, di saat-saat itulah kemudian muncul kelompok yang tidak senang dengan keputusan Sayyidina Ali, lalu mengatakan, kenapa engkau berhukum dengan hukum selain Allah, yaitu hukum yang diputuskan oleh dua orang ini? Ini pertanyaan daripada kelompok Khawarij. Jadi mereka kemudian menuduh Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum makhluk. Sedangkan ayatnya, la hukma illa lillah. Tidak hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekecewaan Khawarij itu adalah kekecewaan politik. Awalnya bermula dari berjuang bersama, berperang bersama, tapi kemudian karena cara pandang dalam berpolitik berbeda, lalu mereka pecah. Dan dari dulu memang apabila ada satu pergerakan keagamaan berdasarkan kepentingan politik, itu gampang dan rentan sekali berpecah. Dan itu sudah tabiat dari masa ke masa, bahkan dari masa sebelum Nabi Muhammad SAW, masa sahabat sampai sekarang. Ya teman-teman, Khawarij ini boleh disebut aliran politik yang diteologisasi. Aliran politik yang kemudian dijadikan sebuah keyakinan. Apa aliran politik mereka? Menjadikan iman, lalu ikrar, serta pilihan-pilihan sikap-sikap zahir itu sebagai pokok keimanan. Maka berbeda pilihan, beda kecenderungan, itu beda iman. Nah, bagi mereka, Ali kafarabillah, kafir. Muawiyah kafir. Ya, itu bahasa-bahasa yang mereka ini kan, ya.
Lalu penjelasan Imam Syahrastani ini diringkas lagi oleh Imam Abul Muzaffar, ya. Abul Muzaffar mengatakan Khawarij itu penyimpangannya yang paling jelas dua aja. Yaz'amuna anna Aliyan wa Utsmana wa ashabal Jamal wal hakamain wa kullu man radiya bil hakamain kafaru kulluhum. Mereka meyakini bahwa Ali, Utsman, bahkan yang perang dengan Sayyidina Ali dan yang ikut dengan grup Sayyidina Aisyah, lalu hakamain yang ikut dan ridho dengan arbitrase tadi, dan kullu man radiya bil hakamain, dan siapa saja yang ridho dengan semua itu kafaru kulluhum, semuanya kafir. Nah, kalau turunannya sekarang, siapa yang berhukum dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, kan setiap negara ada filosofi, ada falsafah negaranya. Siapa yang berhukum dengan itu kafir. Nah, seperti itu. Jadi mereka mencoba membenturkan antara falsafah negara dengan Al-Quran. Nah, ini hal yang tidak nyambung, ya. Al-Quran ya lebih suci lah daripada sekedar falsafah negara. Lalu yang kedua, yaz'amuna anna kullu man aznama zanban min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir, ya. Mereka menganggap siapapun yang melakukan dosa kafir. Yang berbeda pilihan politik kafir. Nah, ada satu kelompok yang mengatakan fasik, ya. Najadat namanya. Tapi tetap mengatakan bahwa mereka kekal di neraka. Dan ini mirip dengan kelompok Mu'tazilah yang dulu pernah kita bahas, ya. Lalu apa yang sama dari mereka? Nah, berarti ada yang ketiga nih. Jadi kok aliran Khawarij ini ternyata, teman-teman, pas dikumpulkan oleh Imam Abul Muzaffar Al-Isfaraini, Imam Syahrastani, termasuk juga Fakhruddin Ar-Razi, itu ada sekitar 20 kelompok besar. Karena mereka beda dikit buat kelompok baru, beda dikit buat kelompok baru. Perpecahannya sangat rentan. Mereka punya kesamaan. Apa kesamaannya? Tajwizuhum al-khuruj al-imam al-jair. Ya. Kebolehan bahkan harus keluar memberontak, keluar melawan imam pemimpin yang dianggap jair, yang dianggap zalim, ya. Jadi mereka punya definisi tentang zalim itu sendiri. Nah, ketika satu kelompok dari mereka membuat negara-negara baru dan tempatnya kok nggak jauh-jauh dari yang dibuat oleh ISIS, teman-teman. Ada kelompoknya Al-Azhariqah, ya. Al-Azhariqah ini buat kelompok, buat tempat itu nggak jauh dari tempat yang sekarang dibuat oleh ISIS. Nah, mereka ini parah juga, ya. Mereka ini menganggap inna man khalafahum min hadhil ummah fa musyrik, yang berbeda dan mereka musyrik. Maka mereka ini sama seperti yang di ISIS, mengkafirkan siapa yang berbeda, memusyrikkan siapa yang berbeda. Maka banyaklah ulama yang dibunuh oleh mereka dalam beberapa waktu ini, ya, lebih dari 10 tahun ini. Dan yang paling menyeramkan apa? Ternyata ketika mereka ini berbeda pandangan antara satu dan lain, yang kelompok yang kedua yang berbeda itu membuat kelompok sendiri. Dari situ nanti keluar lagi sendiri. Begitulah terus. Nggak ada habisnya. Jadi 20 itu baru kelompok yang besar, sedangkan yang lain, Masya Allah, ini luar biasa banyak sekali. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, dari kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi juga sama, ya. Beliau mengatakan mereka sepakat. Jadi kalau tadi kesepakatannya boleh keluar dari pemimpin yang zalim. Adapun Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau nulis kitab I'tiqadat Syiraqil Muslimin wal Musyrikin. Beliau mengatakan kesepakatannya bukan pada keluar dari pemimpin yang sah saja, meskipun yang dianggap jair, ya, zalim. Justru kesepakatannya adalah muttafiquna anal abda yasir kafiran bidzanbi. Bahwasannya seorang hamba menjadi kafir karena suatu dosa. Ya. Menjadi kafir karena suatu dosa. Nah, jadi Khawarij itu menganggap berdosa itu kufur. Berbeda pilihan itu kufur. Nah, itu dianggap dosa. Wa hum yukaffiruna Utsman wa Aliyan. Nah, dulu
Dulu kada prototipe para pemimpin itu adalah Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah. Mereka mengkafirkan siapa saja di antara mereka yang berperang itu. Dan sebaliknya mereka yu'azimuna Abu Bakar wa Umar. Mereka sangat mentazim Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Jadi secara harfiah teman-teman, ini disebut apa? Ini disebut dengan kelompok nasibiyah. Kelompok yang membesarkan Abu Bakar Abu Bakar Umar, lalu membenci, dan Utsman termasuknya, lalu membenci Sayyidina Ali. Nah, ini kelompok nasibiyah namanya. Lawannya disebut Rafidiyah, Rafidah. Kelompok yang membenci Sayyidina Ali. Nah, kelompoknya Khawarij ini ada yang nanti jadi nasibiyah, ya. Ada yang menjadi Rafidiyah. Nanti kebanyakan mereka benci kepada Sayyidina Ali. Nah, teman-teman yang berkenan Allah, 3 kitab ini atau 4 kitab ini sepakat tentang prototipe Khawarij, ya. Jadi kalau saya simpulkan lagi, yang pertama, mereka ini keluar dari pemimpin yang sah dan itu dianggap tidak masalah. Dianggap sebuah kesepakatan. Jadi ada 2 kesepakatan sebenarnya. Yang pertama, keluar dari pemimpin yang sah yang dianggap zalim. Dan yang kedua, mereka mengkafirkan siapapun yang melakukan dosa, baik dosa besar ataupun kecil, ya. Dan yang ketiga, mereka ini meletakkan bab iman. Iman itu yang 3 pilar tadi, 3 cabang, 3 bagian tadi, pada tataran pokok keimanan. Padahal itu harus dibagi. Yang pertama asal, yang kedua itu furu, cabang, ya. Tidak boleh kita kemudian menggabungkannya, karena kalau menggabungkannya nanti perbedaan amalan zahir membuat orang berbeda secara keimanan, ya. Nah, nanti di masa mereka ada isu-isu tentang mengenai pemerintahan Quraisy atau tidak, ya. Nah, ada mereka yang sepakat tidak dan lain sebagainya. Dan di hadis yang pernah saya sebutkan sebelumnya bahwa di masa Rasulullah ada Dzul Khuwaisirah yang dia kemudian ngata-ngatain Nabi dan menceramahi Nabi, lalu mengatakan ittaqillah, hai Muhammad, takwalah kepada Allah, gitu, ya. Di riwayat kedua, Dzul Khuwaisirah ini berkata, idil ya Muhammad, berbuat adillah hai Muhammad. Jadi prototipe mereka dari dulu menganggap siapapun yang berbeda dengan konsep pikiran mereka itu tidak Islami, ya. Jadi seandainya Khawarij yang sekarang itu hidup di zaman Nabi, mereka tidak akan suka dengan apa putusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu teman-teman, ketika ini bermutasi, maka apa karakter-karakter lainnya? Nah, ini karakter lainnya itu ada dalam beberapa hadis, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karakter yang ada pada kelompok Muhakkimatul Ula yang menolak arbitrase tahkim antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Apa kata Nabi? Tahqiru salatu ahadikum fi janbi salatihim wa sawmu ahadikum fi janbi siyamihim walakin la yujawiz imanuhum taraqih. Ini pertama, prototipenya. Mereka meremehkan sholat kamu dibandingkan sholat mereka. Mereka meremehkan puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Tapi iman mereka tidak pernah tembus melewati kerongkongan ini. Jadi nggak sempat masuk ke kolom. Terus ini ciri yang ada dalam hadis itu, ya. Itu yang pertama. Jadi mereka meremehkan ibadah selain dari kelompok mereka. Yang kedua, sesuai dengan hadis Dzul Khuwaisirah itu, mereka menggunakan kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hatta kepada orang yang alim, kepada orang yang ulama, itu lafaz-lafaznya. Mereka nggak mikir, ya, bahwa ulama yang dia kata-kata itu lebih bertakwa daripada dia, gitu. Nah, ini yang mereka lupakan. Dan yang ketiga itu di hadis Imam Bukhari, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
Saya khuruj min di hadha rajul qaumun yamruquna min ad-din kama yarqus sahmu min ar-ramiyah. Nah, mereka ini keluar dari pokok agama seperti keluarnya panah dari busurnya, anak panah dari busurnya. Nah, mereka ini teman-teman disebutkan dalam Al-Quran. Yatluna ayatillah ya, ratba. Mereka kalau baca ayat fasenya bukan main. Tapi iman mereka tidak tembus, mirip dengan yang tadi. Jadi mereka ini kuat dalam hafalan, tapi rendah dalam pemahaman. Maka mereka meremehkan orang yang tidak hafal, meremehkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini ciri-cirinya. Dan orang kalau bisa menghafal, pasti ada tempat menghafal. Berarti ada tempat lembaga-lembaga penghafal Quran. Makanya kita dari beberapa waktu ini mencoba mengingatkan sahabat-sahabat kita sesama muslim jangan sampai kesusupan. Karena ini bukan suatu kejadian yang terjadi begitu saja, teman-teman. Kita sangat senang sekali kalau ada anak-anak melakukan hafalan, ya, belajar hafalan, latihan hafalan, tahfiz Quran. Tapi tahfiz bukanlah segala-galanya. Tahfiz itu hanyalah awal dari mengenal Islam. Kalau kita nggak hafal Quran juga nggak wajib, nggak dosa kok. Namun kalau hafal, faham, ini lebih baik. Ya. Berdasarkan hadis tadi bahwa mereka sangat lancar membaca kitabullah. Berarti mereka ini punya markas-markas, basis-basis lembaga-lembaga yang di sana ada penghafalan Quran, tapi sedikit sekali dalam memahami Al-Quran. Ya, sangat sedikit sekali dalam kajian-kajian memahami Al-Quran secara mendalam. Bagi mereka, kemampuan bahasa Arab yang standar itu cukup untuk memahami Al-Quran dan langsung kemudian dianggap merujuk kepada Allah dan Rasul. Jadi simbolnya sama, kembali kepada hukum Allah. Nah, inilah ciri terakhir mereka. Ya, menyerukan kembali kepada hukum Allah, tapi mereka tidak paham hukum Allah itu apa. Sayyidina Ali tentu lebih paham hukum Allah daripada mereka. Ketika Sayyidina Ali meridhoi, artinya menerima hasil tahkim, hasil arbitrase itu, walaupun beliau merasa dizolimi, itu beliau kemudian dianggap oleh kelompok Khawarij kafir karena berhukum dengan hukum selain Allah. Muawiyah kafir, Abdullah bin Amr kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Itu talimnya. Maka pencirian lain dari mereka adalah suka mengkafirkan. Disebutlah ini dengan kelompok takfiri. Jadi kelompok takfiri itu maksudnya ini, teman-teman. Nah, kalau di Mesir itu dulu ada kajian-kajian dari para sejarawan yang disebut Jamaatul Hijrah wa Takfir, kelompok yang menyerukan hijrah dan takfir. Dulu salah satu tokoh namanya Said Qutb, waktu di penjara dia berinteraksi dengan orang-orang ini, kemudian tafsir dia dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun," itu banyak dipengaruhi oleh prototipe Khawarij yang ada di kalangan ahlu takfir yang mereka sedang dipenjarakan dan buat kajian bersama Said Qutb. Orang sepintar Said Qutb bisa terjebak, apalagi yang tidak sepintar dia, ya. Dia seorang sastrawan sebenarnya, ahli sastra bahasa, ya. Nah, teman-teman yang bukan Allah, dari pencirian-pencirian ini, maka mau sampai kapanpun Khawarij itu sama. Ya, sama dalam bab yang tadi, ya. Yang berbeda dalam mereka, itu dia kata-katain dengan ittaqullah, sama, ya, meremehkan ibadah orang lain. Kemudian lancar dalam membaca ayat-ayat Allah, tapi tidak faham apa yang dibaca dan tidak tembus sampai ke dadanya. Lalu menjadikan kecenderungan politik sebagai kecenderungan keagamaan, beda politik, beda agama. Ya, beda politik berarti beda surga dan neraka. Dan yang paling penting juga, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa. Ini yang paling berbahaya dari kelompok Khawarij. Maka Khawarij ini tidak bisa terima kalau ada seorang pemimpin, seorang ulama itu berdosa, nggak bisa terima. Bagi mereka kalau berdosa ya sudah kafir. Ya. Nah, ini mereka nggak bisa terima. Nah, ini sebenarnya kekeliruan yang luar biasa. Kenapa yang tidak berdosa kan cuma baginda Nabi Muhammad SAW.
Meskipun ada di sebagian kelompok disebutkan hanya kelompok-kelompok yang tertentu yang mengkafirkan dosa besar. Baik, teman-teman, sahabat, kira-kira itu bedah kitabnya ya. Semoga bisa mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab.